Mengapa pada zaman dahulu tanpa alat lie detector atau tanpa alat canggih untuk penguji kebohongan, tes kebohongan, segala sesuatu lebih mudah diungkapkan daripada zaman sekarang? Saya ingin mengajak kita untuk melihat 3 contoh bahwa pada zaman dahulu, zaman sebelum ada orang bisa memiliki teknologi yang luar biasa, segala sesuatu kebohongan mudah dites dengan cepat dan dengan canggih. Yang pertama adalah pada zaman Musa, pada zaman Nabi Musa, ada salah satu orang yang melanggar perjanjian, di mana pada saat Musa memimpin rombongan umat Tuhan untuk menyeberang dari tanah Mesir menuju Kanaan, dan mereka pada saat itu dilarang untuk mengambil barang tertentu. Namun ada salah satu keluarga yang melanggar larangan Musa ini, sehingga mereka diam-diam mencuri atau mengambil apa yang tidak boleh sesuai dengan perintah Tuhan. Dan ketika mereka mengambil dengan diam-diam, Tuhan berbicara kepada Musa untuk mengadakan undi. Undi dalam hal ini arti sama dengan seperti pengadilan sama sekarang. Adapun dalam hal ini dipanggil per suku. Dari suku tertentu didapatlah salah satu suku yang dianut oleh orang yang mencuri. Dari suku itu dicari lagi kerabat atau keluarga besar mana yang ada. Didapatlah salah seorang pencurinya, sehingga mereka yang mencuri ini, yang melanggar hukum ini, langsung tanpa ada CCTV pun, tanpa ada lie detector pun bisa ketahuan siapa yang mencuri. Karena apa? Karena pendeteksian adalah dilakukan oleh Nabi Musa yang mengandalkan Tuhan, yang memiliki iman yang tinggi, yang memiliki hati yang halus, hati yang kudus, hati yang tulus, sehingga beroleh kebijaksanaan dari Tuhan untuk mengetahui siapa saja yang berbohong pada waktu itu. Sekarang udah jarang ya. Sudah jarang, atau mungkin ada yang bilang kayaknya nggak ada ya. Nah, itu yang bisa seperti itu. Yang kedua, peristiwa untuk menguji kebohongan dengan mantap, dengan cepat, adalah Nabi Elisa waktu itu pernah menyembuhkan Panglima Naaman, jenderal yang hebat dari tanah Aram Mesopotamia. Jenderal ini disembuhkan Tuhan melalui perkataan Nabi Elisa untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Setelah dia sembuh dari penyakit kustanya seperti bayi yang baru lahir, jenderal ini ingin memberi uang yang banyak sebagai tanda terima kasih kepada Nabi Elisa. Namun Nabi Elisa sudah mengatakan tidak menerima sepeser pun, karena ini adalah urusan pekerjaan dengan Tuhan. Suatu pelayanan yang kudus, pelayanan yang ikhlas, tanpa mengharapkan amplop PK apapun. Sudah jarang sekarang itu bisa dilihat ya. Namun adalah Gehazi, salah satu ajudan dari Nabi Elisa, yang mendengar percakapan ini, timbul di hatinya niat untuk mencuri atau merampas apa yang bukan miliknya. Diam-diam setelah dia lihat Jenderal Naaman pergi, maka dia mengatakan kepada jenderal, seolah-olah ada titipan pesan dari Nabi Elisa. Oh, rupanya tadi ada yang baru disadari perlu ini pemberian tadi. Ini terima, saya akan kirimkan. Dan dengan senang hati Jenderal Naaman menganggap nggak apa-apalah kalau memang tadi mau ngasih, sekarang mau nerima. Dan ketika Gehazi pulang, maka Nabi Elisa yang sudah mendapatkan petunjuk dari Tuhan bahwa ada yang terjadi nih, ada yang tidak benar ini. Dan dia berbohong, mencoba berbohong pada Nabi Elisa. Gehazi mengatakan, saya dari urusan. Dan dia tidak berani bohong bahwa menerima uang amplop besar dari Jenderal Naaman.
Dan akhirnya karena Gehazi tidak jujur, Tuhan memampukan Nabi Elisa untuk mengungkap bahwa tadi dia melihat di dalam mata imannya, mata rohaninya dari Tuhan, tanpa alat seperti sekarang lie detector, tanpa CCTV pun terbukti. Dan Gehazi tidak bisa mengelak lagi benar bahwa dia menerima uang sejumlah besar, uang dari Naaman. Padahal tadi sudah diberi petunjuk bahwa pelayanan mereka ikhlas, tidak menuntut PK, tidak menuntut balasan, hanya urusan dengan Tuhan. Nah, di sini kita lihat akhirnya Gehazi dihukum mendapatkan suatu penyakit yang luar biasa, yaitu kusta hebat turun-temurun. Nah, ini suatu petunjuk bahwa ternyata yang paling hebat adalah bukan alatnya, bukan lie detektornya, tetapi yang menggunakannya harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Harus memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, sehingga bisa mendapatkan petunjuk mendengar suara Tuhan. Nah, sekarang sudah jarang ya orang yang bisa kita lihat seperti Musa dan juga Nabi Elisa tadi, yang bisa mengungkap tanpa alat tes kebohongan atau tanpa lie detector. Kenapa? Mungkin ya perlu menjadi evaluasi bagi kita. Mungkin hubungan kita dengan Tuhan bukan seperti manisnya hubungan Musa atau Elisa kepada Tuhan. Kita lebih banyak tersangkut dengan keinginan duniawi. Kita lebih banyak tersangkut dengan egoisme. Kita lebih banyak hidup dalam dosa dibandingkan menyembah Tuhan. Kita lebih banyak berdoa pun untuk keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Sehingga kita tidak dapat memiliki kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan seperti yang didapat oleh Nabi Musa dan juga Nabi Elisa. Tentu ini menjadi suatu peringatan bagi kita untuk bertobat, mendekatlah kita kepada Tuhan. Ada fakta yang ketiga. Fakta ini berbicara tentang Raja Daud pada zaman dulu pernah merekayasa pembunuhan, menjadi pembunuh bayaran terhadap salah satu prajuritnya bernama Uria, karena Daud ingin merampas istri Uria. Dan dia memberi perintah kepada panglimanya, jenderal panglimanya, untuk menempatkan Uria di medan pertempuran yang terhebat, supaya benar-benar menjadi orang yang dianggap direkayasa bisa tewas, agar dia bisa memiliki Betsheba. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang berani melawan, tidak ada yang berani menyela. Tetapi Tuhan mengutus Nabi Nathan. Dan Nabi Nathan diberikan Tuhan kekuatan untuk menyampaikan kepada Daud bahwa apa yang dia lakukan ini adalah jahat di mata Tuhan. Tanpa lie detektor pun, Nathan mendapatkan bisikan dari Tuhan, datanglah kepada Daud. Daud beruntung mendapatkan peringatan Nabi Nathan. Daud beruntung sehingga dia menyadari bahwa ini bisa menjadi awal dia kembali bertobat. Dia menyesali perbuatannya walaupun mendapatkan peringatan dan hukuman dari Tuhan, setidaknya untuk keturunannya nanti akan mendapatkan suatu hukuman dari Tuhan sampai ke beberapa turunan. Karena ini satu kekejian di mata Tuhan. Siapapun yang merekayasa atau melakukan suatu kegiatan pembunuhan bayaran misalnya, bisa saja berbohong di depan lie detektor, bisa saja berbohong di depan pengadilan, bisa saja merekayasa kasus, tetapi tidak bisa kuat berhadapan dengan Tuhan. Siapapun kita yang berdosa, yang pernah merekayasa kasus, yang pernah berbohong, yang pernah punya rencana busuk, marilah kita bertobat. Berbahagialah apabila kita ditegur Tuhan, seperti ketika Daud ditegur Tuhan melalui Nabi Nathan, sehingga dia mengalami pemulihan hati bertobat kepada Tuhan. Kita tidak bisa lari dari hadirat Tuhan. Jangan coba-coba membohongi. Ada yang lebih kuat dari lie detector. Manusia bisa dibohongi, tetapi Tuhan telah memberikan di setiap pribadi kita hati nurani yang berbicara seperti kuatnya lie detector. Hati nurani akan berbicara ketika kita berdosa. Orang lain bisa kita tipui, tapi jangan coba-coba menipu diri kita sendiri. Siapapun yang melakukan rekayasa,
dan mencoba menipu, mencoba memanipulasi fakta, akan berhadapan dengan Tuhan, bahkan berhadapan dengan hati nurani sendiri yang akan menuduh kita. Mari bertobat. Amin.